kita nikmat, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu TOT kedua dengan tema sosialisasi pendidikan KIR. Acara ini akan direkam dan diunggah pada platform YouTube KPM UNJ sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Khairunisa selaku moderator yang akan memandu berjalannya rangkaian pada acara hari ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Apakah udah pada siap untuk ikut TOT pada hari ini? Oke, mantap. Jangan lupa untuk menampilkan display name dengan format nama underscore instansi. Tanpa berlama-lama lagi, acara TOT kedua ini akan saya buka. Sambil pembukaan acara, yuk teman-teman kita presensi dulu di kolom chat Zoom dengan mengirimkan pesan dengan format nama underscore instansi. Oke, sambil teman-teman melakukan presensi, kita perkenalkan dulu ya oleh pembicara TOT kita yang kedua pada hari ini, yang sangat luar biasa, siapa lagi kalau bukan Kak Arum. Kepada operator dimohon untuk memutarkan CV beliau. Kepada operator, apakah boleh untuk memutarkan CV-nya? Wah, keren banget nih ada mahasiswa Oxford ikut TOT pada hari ini. Baik, terima kasih. Pembicara TOT kedua pada hari ini yaitu Arum Wulandari yang merupakan alumni dari Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Pendidikan Fisika pada tahun 2021. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja yang terbaru, di antaranya guru fisika di SMA swasta Kartini 1 serta di afiliasi Smart Apps Creator yaitu di PT Inovasi Semesta Ilmu. Selain itu, selama berkuliah di UNJ juga beliau memiliki pengalaman organisasi nih teman-teman, di antaranya yaitu penelitian di FPKM Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya pernah juga menjadi pengurus di organisasi kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta sebagai kepala divisi P2EK serta pernah juga menjadi staf di legislatif Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Universitas Negeri Jakarta. Lalu berikutnya next. Bisa diturunkan CV-nya Kak Arum, operator. Selain pengalaman kerja dan pengalaman organisasi, beliau juga memiliki beberapa penghargaan, yaitu yang terbaru diantaranya Conference of Social Science, Technology, Language, and Education Research 2020 sebagai presenter di Universitas Negeri Jakarta, serta juga pernah memiliki pengalaman public speaking yang terbaru yaitu di Nalar Ilmiah yang ketiga dengan tema instrumen penelitian sebagai pembicara di Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Berikutnya, apakah Kak Arum sudah terhubung dengan kami? Sudah di saat. Halo Kak Arum, apakah sudah hadir? Sudah. Apa kabar nih Kak Arum? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kegiatannya apa nih, kesibukan Kak Arum ini? Untuk kesibukannya mungkin seperti biasa ngajar di sekolah. Oke, Kak Arum, berikutnya udah siap belum nih untuk memaparkan materi pada hari ini, Kak? Siap. Oke, kira-kira sesi tanya jawabnya ini ingin di akhir
pemaparan materi atau sambil berjalannya materi aja, Kak Arum? Sambil berjalan aja, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya bisa uh, on mic-nya, atau nanti Nisa bisa bacakan. Oke, untuk teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Arum, nanti bisa melakukannya dengan mengetik pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaannya atau raise hand, lalu nanti akan dipersilakan untuk on mic setelah dipersilakan oleh panitia. Kepada operator dipersilakan untuk memutar PPT materi. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya kalian? Ya, sudah terlihat, Kak Arum, dipersilakan untuk memulai pemaparan materi. Jadi suaranya nggak masuk ya? Masuk, Kak, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Kak Arum. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menjelaskan mengenai sistem dari pendidikan kelompok ilmiah remaja. Untuk lebih lanjut, ada pengertian dari KIR itu sendiri atau yang kita sering sebut kelompok ilmiah remaja. KIR sendiri itu merupakan ekstrakurikuler yang ada di sekolah masing-masing. Sekolah bisa mulai dari jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Nah, biasanya penyebutannya juga berbeda-beda. Mungkin dari beberapa sekolah ada yang menyebutnya bahwa KIR ini sebagai science club atau yang lainnya. Untuk pengertiannya sendiri, KIR itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang masuk pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari situ ada beberapa tujuan dari KIR itu sendiri. Yang pertama, untuk memperluas wawasan siswa mengenai mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Nah, biasanya kan umumnya kalau di kelas itu hanya mempelajari materinya saja. Contoh, pada biologi kita hanya belajar tentang bagian pengetahuannya saja, materinya saja. Sedangkan biasanya kalau di KIR itu kita lebih ke prakteknya. Contoh, untuk materi biologi, kita belajar praktek stek, cara stek gimana, dan lainnya. Terus yang kedua ada untuk mengembangkan beberapa mata pelajaran tersebut melalui kegiatan ilmiah. Salah satunya dalam penelitian dari materi yang kita dapatkan di kelas, kita aplikasikan di dalam kegiatan KIR, kita buat dalam penelitian. Nah, jadi pada kegiatan ekstrakurikuler ini itu masuk pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari situ, karena sifatnya itu ekstrakurikuler, tetapi langsung berkaitan dengan mata pelajaran di kelas. Tidak hanya KIR itu tidak hanya pada bidang IPA saja, juga ada di bidang IPS-nya juga. Ada beberapa komponen pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler
kelompok ilmiah remaja. Yang pertama ada tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional itu merupakan kemampuan atau keterampilan sikap yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka itu mengikuti program pelajaran, suatu program pelajaran. Kalau di ekskul ya suatu program KIR-nya. Nah, di sini tujuan instruksional itu meliputi tingkah laku atau kemampuan-kemampuan yang kita harapkan nantinya saat kita mengajar dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka mengikuti pelajaran yang kita berikan. Itu untuk tujuan instruksional. Yang kedua ada bahan pelajaran nih. Bahan pelajaran itu adalah materinya yang bervariasi, berisi tentang materi-materi. Nah, biasanya untuk bahan dari pembelajaran KIR itu berhubungan dengan karya tulis ilmiah, tapi tidak melulu tentang karya tulis ilmiah. Ini tergantung pada sekolahnya masing-masing. Biasanya selain karya tulis ilmiah itu ada eksperimen, terus ada juga kayak mengelola, kalau di SMA biasanya ada greenhouse gitu, mengelola greenhouse, ataupun yang berbasis kewirausahaan. Contohnya kayak kita melakukan sebuah penelitian untuk menghasilkan sebuah produk yang nantinya akan kita jual. Ini contoh dari bahan pelajaran. Kalau sebelum kalian mengajar, kalian bisa lihat nih modul atau eksperimen yang telah SKBM buat, yang telah divisi P2K buat. Di sini ada beberapa materi-materi yang mungkin bisa kalian ajarkan sesuai jenjangnya. Ada materi SMP, SMA, ataupun materi SD. Dari bahan pelajaran selanjutnya ada metode. Metode itu merupakan cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Cara tersebut digunakan oleh guru untuk berinteraksi dengan siswanya, oleh guru atau pelatih untuk berinteraksi dengan siswanya dalam proses pengajaran. Agar proses tersebut dapat menghasilkan yang maksimal, diperoleh hasil yang maksimal. Tim metode-metodenya biasanya digunakan seperti ceramah, contoh pada penjelasan pada bagian materi karya ilmiah, kita menggunakan metode ceramah. Terus ada prakteknya juga, ada diskusi secara langsung, ataupun yang lainnya. Terus ada sarana juga, sarana atau peralatan pelengkap yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Di sini meliputi contoh tempat untuk ekskulnya di mana, di gedung, di laboratorium, ataupun di ruang kelas. Ada alat dan bahannya yang memadai ataupun yang lain. Itu untuk komponen pendukungnya, ada 4, ada tujuan instruksional, ada bahan pelajaran, ada metode, dan ada sarana. Nah, tadi pendukung keberhasilan dari kegiatan ekskul KIR itu tidak hanya komponen-komponen keempat tadi. Terdapat juga adanya guru atau pelatih, yang kita sering sebut pelatih, adanya pembina, ataupun adanya dana.
yang memiliki peran penting untuk mencapai tujuan dari eskul tersebut. Jadi tidak hanya guru, tetapi juga yang terpenting juga salah satunya itu adalah adanya dana. Selanjutnya, selain itu guru juga ada tugas-tugas mengajarnya. Ada merencanakan, ada membimbing, merencanakan aktivitas, membimbing aktivitas, ada mengevaluasi ketatausahaan, mengadakan presensi, menerima atau mengatur keuangan, terus ada mengumpulkan nilai, memberi tanda penghargaan kalau semisalnya nanti mereka berhasil dalam menjawab sesuatu atau menang dalam perlombaan, sebaiknya kita memberi tanda penghargaan sebagai ucapan kebahagiaan. Terus ada tugas-tugas yang lainnya. Selain tadi merencanakan, melaksanakan, membimbing, evaluasi, juga ada tindakan lanjut nih dari kegiatan ekskul. Setelah kita tadi membimbing mengenai beberapa materi yang kita ajarkan, juga ada tindak lanjut. Tapi kita harus mengikut sertakan siswa-siswa bimbingan kita itu menuju ke perlombaan. Selanjutnya ada manajemen ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja. Untuk manajemen itu sendiri, pengertiannya, itu merupakan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa manajemennya. Ada yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini memiliki tujuan dan memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Di perencanaan biasanya kita merencanakan mengenai materi yang akan diberikan sebelum kita akan mengajar. Terus kita pakai metode apa, atau mungkin saat eksperimen kita memerlukan alat atau bahan apa aja, harus kita rencanakan terlebih dahulu. Terus ada juga jadwal pelajarannya. Ini contoh dari perencanaan. Di sini pada tahap perencanaan ini kita bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP atau rancangan ini berisi rancangan ekskulkur. Ini berisi seperti eksperimennya apa, alat bahannya apa, terus proses pembuatannya bagaimana. Oke, ini contohnya, ada contoh dari RPP. Kelihatan nggak contohnya? Terlihat, Kak. Oke, ini contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau yang di jurusan pendidikan pasti udah hafal banget cara buat RPP-nya. Sini ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran karena waktu itu masih corona, jadi secara Zoom atau Google Meet. Di kegiatan pembelajaran itu ada tiga. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Ini pakai yang RPP 1 lembar. Terus ada penilaian, di sini pakai penilaian. Nilaiannya seperti apa? Karena tergantung sih, kalau RPP itu kadang sekolah yang minta atau kadang sekolah juga nggak minta. Kalau ini pas bagian kakak sekolah minta. Jadi pas bagian evaluasi suruh melampirkan RPP. Nih. Jadi di sini ada nanti dokumen kegiatan selama kegiatannya seperti itu.
Ini untuk EPP. Untuk selanjutnya ada contoh dari rancangan School Care. Rancangan ini dibuat selama mungkin 1 bulan. 1 bulan ke depan kita mau ngapain aja. Contoh, rancangan ekstrakurikuler Care, ada kegiatannya. Kegiatannya mau apa aja, terus di sini ada alat dan bahannya, terus ada cara pembuatannya. Ini ada pembuatan sabun alami, pembuatan lampu belajar, pembuatan yogurt sederhana, ada pembuatan gantungan kunci dari resin, pembuatan hand sanitizer, ada pembuatan aromatik, dan seterusnya. Nah, dari kalau 1 bulan itu kan isinya ada 4 minggu, karena per minggunya kita 1 pertemuan, mungkin bisa kalian sisipkan dalam 1 bulan itu, dalam 4 minggu itu ada 1 membahas tentang eksperimen, 1 membahas mengenai minggu kedua mungkin dibahas mengenai karya tulis ilmiah atau dan seterusnya. Kalau semisal di situ kan biasanya anak-anak KIR itu kan anak-anak dari IPA ya. Mungkin di minggu pertama bahas mengenai eksperimen di biologi, minggu kedua eksperimen mengenai kimia, atau minggu ketiga eksperimen mengenai fisika, atau minggu keempat baru mengenai karya tulis ilmiah. Itu bisa diatur sesuai keinginan sekolah juga. Kadang juga sekolah mintanya seperti apa. Ini untuk perencanaan. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan sumber daya dan lingkungannya. Nanti ada hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian, bahwa setiap kegiatan itu harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan target yang dikerjakan itu apa aja. Contoh, di sini ada bagian dari organisasi KIR. Ada penanggung jawabnya, kepala sekolah, ada pembimbing KIR-nya. Di sini ada pelatih, terus ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan untuk koordinator setiap divisi itu berbeda-beda, kadang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Biasanya tuh ada divisi perlengkapan, kayak nyiapin bahan-bahan untuk eksperimennya, terus ada humas. Humas di sini kayak yang megang akun Instagram, akun TikTok, ataupun akun YouTube. Kayak eksperimen yang kita buat video untuk dimasukkan ke akun YouTube, atau kalau zaman sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya TikTok ya. Perlengkapan humas, ada juga lomba. Lomba di sini biasanya mereka mencari-cari info-info mengenai perlombaan untuk di-share dan diikut sertakan. Ini yang bagian bawah itu sesuai kebutuhan masing-masing sekolah sih. Itu untuk pengorganisasian. Selanjutnya ada pelaksanaan.
Pelaksanaan di sini adalah segala sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Yang telah direncanakan tadi di awal. Nah, pada bagian pelaksanaan ini tadi disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, meliputi kegiatan pembukaan, inti, sama penutup yang ada di RPP tadi. Pelaksanaan, ini pembukaannya ada menarik perhatian siswa. Tujuan dari pelaksanaan pembukaan, menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar, ada memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk kegiatan intinya, yang pertama ada menyampaikan materi dan pembelajaran dengan tepat dan jelas. Kedua ada pertanyaan yang dilontarkan itu cukup merangsang untuk mereka berpikir. Terus harus juga memperhatikan reaksi atau tanggapan dari perkembangan pada diri siswa saat kita mengajar, apakah mereka antusias dalam pembelajaran ataupun tidak. Yang keempat, ada memberi pujian atau penghargaan saat mereka menjawab pertanyaan tersebut ataupun saat mereka mungkin mengikuti sebuah perlombaan. Terus ada kegiatan penutup. Penutup di sini ada mengetahui tingkat keberhasilan siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru juga. Evaluasi. Yang ketiga juga membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi yang akan datang. Mungkin kita bisa minta saran ke siswanya untuk besok materinya apa nih yang mau diajarkan gitu. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ada 3, ada pembuka, inti, sama penutup. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu merupakan proses pengumpulan data untuk menganalisis informasi tentang efektivitas dan dampaknya. Hasil dari evaluasi itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kita untuk mengambil keputusan pada saat menyusun kembali perencanaan yang di awal tadi, perencanaan kegiatan untuk periode sebelumnya. Jadi kita lakukan evaluasinya. Apa sih kekurangan-kekurangan dari materi-materi sebelumnya, kekurangan dari proses saat kita mengajar itu bagaimana? Evaluasi bisa kita lakukan dengan proses bertanya kepada siswa ataupun pembinanya. Di dalam proses evaluasi ini juga ada biasanya ada laporan kegiatannya. Laporan kegiatan untuk kita serahkan ke bidang kesiswaannya yang mengurus ekstrakurikuler. Sini ini contoh ya, ada laporan home learning ekskulnya. Di sini ada tanggal untuk di bulan Oktober, ada tanggalnya, kegiatannya ngapain aja di bulan Oktober, di bulan itu berapa kali pertemuan, terus materinya apa, terus deskripsinya di sini yang diharapkan setelah siswa tersebut mempelajari materi tersebut apa aja. Terus ada daftar hadir, terus ada pertemuannya lewat apa? Lewat Zoom, atau hanya lewat WA saja, atau pertemuan langsung. Dan seterusnya. Ini ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga,
Seperti itu. Ini contoh laporan akhir setiap bulannya. Ini ditandatangani oleh pembina, ada wakil bidang PPDK yang mengurus bidang kesiswaan, atau ada juga koordinator dari ekskulnya. Ini untuk evaluasi. Di sini ada dokumentasi kegiatan. Ini tuh PJJ. Waktu Corona, KIR dilakukan secara online melalui Zoom meeting atau hanya melalui WA saja. Pembahasan mungkin mengenai perlombaan atau pembahasan mengenai isai karya tulis lewat WA. Ini lewat Zoom. Terus ini ada juga udah mulai new normal dilakukan di kelas di sekolah. Ini ada pembuatan gantungan kunci dari resin. Ini ada proses pelantikan. Ini ada proses pembuatan bibit untuk greenhouse. Sini. Ada juga selain itu tidak hanya kegiatan-kegiatan di kelas, di sekolah, KIR juga ada kegiatan kayak di luar sekolah, kayak studi literasi mungkin bisa jadi, kayak bisa ke perpustakaan nasional ataupun ke PPI-Tek juga bisa. Biar mereka refreshing, nggak di kelas mulu, biar nggak bosen. Oke, mungkin segitu aja materi yang kakak berikan. Ada satu kutipan bahwa orang hebat itu bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu itu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Jadi sebenarnya siswa itu tidak membutuhkan seorang guru yang sempurna. Siswa itu membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapapun yang akan membuat mereka semangat untuk ke sekolah, datang ke sekolah, dan menumbuhkan kecintaan mereka untuk belajar. Oke, cukup sekian pemaparan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak kembalikan ke moderator. Silakan Nisa. Baik, terima kasih Kak Arum atas pemaparannya. Wah, teman-teman tadi keren banget nih ya materinya. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan atau melakukan raise hand. Lalu kemudian akan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan setelah dipersilakan oleh panitia. Kepada Kak Intan dipersilakan. Oke, Nisa, thank you. Sebelumnya mau bilang makasih dulu sama Kak Arum, pemaparan materinya jelas banget. Mungkin saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya sharing dikit dulu ya, Kak. Kebetulan saya juga udah ngajar KIR di SMA 43 Jakarta, kurang lebih hampir mau setahun di bulan Agustus nanti. Nah, tapi karena kita belum pernah ketemu, kayaknya pernah ketemu kelas offline sekali, dan sisanya itu online, kan karena di masa pandemi sekarang belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan KIR secara langsung di laboratorium seperti itu. Nah, untuk yang saya alami selama kurang lebih hampir setahun ini, banyak sekali siswa pasif gitu yang saya temukan ya, sangat susah untuk mengkondusifkan kelas gitu ya, membuat partisipan aktif gitu, karena mungkin memang apa ya, ketika kita melakukan eksperimen pun di rumah gitu ya, mereka merasa boring juga walaupun
saya sering kali udah sering meminta masukan untuk minggu depannya kita belajar apa nih. Misalnya saya udah sering ganti-ganti, misalnya praktikum fisika, terus praktikum biologi, terus minggu depannya lagi KTI, minggu depan lagi medlit dan sebagainya. Tapi dari situ saya ngerasa siswa-siswa saya ini masih belum berpartisipasi aktif secara menyeluruh gitu Kak. Kayak misalnya ada sih beberapa yang aktif, tapi segelintir aja, dan itu menjadi permasalahan yang besar buat saya gitu sebagai guru ya, terutama di masa pandemi saat ini gitu. Apalagi tadi mereka juga belum kenal saya terlalu dekat seperti itu. Mungkin Kak Arum bisa menawarkan solusi nih, kira-kira saya harus seperti apa gitu untuk mengkondisikan kelas di kelas online seperti ini. Terima kasih Kak. Sama-sama, Intan. Oke, jadi sebenarnya itu sih kendala terbesar dari Kiri juga. Kakak juga ngalamin karena yang aktif itu hanya 1-2 orang saja, 1-2 orang. Bahkan pernah waktu itu kakak pernah nge-zoom, waktu corona nge-zoom, itu yang hadir mungkin dari 10 orang yang hadir cuma 2. Jadi tetap aja laksanain nge-zoom-nya, mulai aja. Jadi kita ajarkan aja orang yang benar-benar mau datang, mau belajar. Untuk karena tadi nggak ada responnya ini itu, mungkin Intan bisa kasih tahu ke pembina untuk ditindaklanjuti. Biasanya kalau di kakak tuh laporan gitu ke pembina yang jarang hadir itu siapa aja. Nanti dari pembina itu gurunya itu akan ngechat ke siswanya, untuk kenapa sih kalian tidak hadir ini itu, ataupun karena sebenarnya dari KIR itu sendiri kan harusnya di sekolah kakak itu harusnya ada minimal pesertanya itu minimal harus ada 20 kalau nggak salah. Karena sekarang paling cuma 10 kayak gitu, tapi karena KIR ini sangat membantu dalam memajukan sekolah juga, jadi masih tetap dilaksanakan. Cuma harus ada kayak arahan dari pembina KIR ataupun tadi kepala di kesiswaannya juga harus memberikan motivasi juga kepada siswanya untuk mungkin untuk materinya sendiri juga harus bervariasi kayak. Mungkin lebih ke kalau siswa-siswa itu kan pengennya kayak eksperimen gitu. Kalau kayak tulis ilmiah kadang bosen ya, nggak mau buat ikut. Nah, bisa Kak untuk ini kayak siswanya ngelakuin eksperimen, nanti mereka yang jelasin, kayak setiap siswa eksperimennya beda-beda buat jelasin kayak proses ilmiahnya itu apa aja, pengetahuannya apa aja. Seperti itu sih Intan. Ya, terima kasih banyak Kak. Cukup menjawab. Mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi koordinasinya ke yang atas-atasannya lagi deh. Iya, lebih koordinasi terkait dengan pembina juga harus banyak-banyak koordinasi juga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Intan. Kemudian kepada teman-teman peserta yang lain, apabila masih ingin bertanya, dipersilakan untuk melakukan raise hand, kemudian akan dipersilakan mengajukan pertanyaan secara lisan setelah dipersilakan oleh panitia. Atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui kolom chat Zoom juga dipersilakan dengan format nama _ asal instansi _ pertanyaan.
Baik, Kak Arum, ada pertanyaan ini secara anonim melalui kolom chat Zoom private di saya. Mau nanya, Kak, kalau misalnya kita mau mengadakan post-test atau kuis untuk siswa KIR, itu idealnya beberapa kali ya dalam setiap dalam pertemuan itu berapa kali pertemuan gitu maksudnya, Kak? Sebenarnya karena kalau kita buatnya itu setiap pertemuan itu materinya beda-beda, baiknya setiap pertemuan sih tesnya itu. Tapi pengalamannya kakak itu waktu di MAN 20 pada saat contohnya pada saat kegiatan eksperimen, di akhir mereka suruh membuat rangkuman, jadi bukan tes gitu. Mereka merangkum pengetahuan apa aja yang mereka dapatkan dari proses eksperimen tersebut. Jadi ada hasilnya. Kalau misalnya di setiap minggunya bahasanya berbeda-beda, contoh pada minggu pertama bahas bab 1, minggu kedua bahas bab 2, minggu ketiga bahas bab 4, dan minggu kelima bahas mungkin proses penelitiannya. Nah, itu bisa tesnya, free test atau post testnya dilakukan di akhir setiap bulannya. Kalau misalnya dalam 1 bulannya itu membahas karya ilmiah. Tapi kalau misalnya di setiap minggunya membahas mengenai eksperimen ataupun yang lainnya, baiknya sih hanya mereka merangkum aja. Jadi tidak perlu pretest atau post test, merangkum pengetahuan yang mereka dapatkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Arum. Oh ya, ini ada pertanyaan dari saya pribadi. Kira-kira kalau misalkan untuk mengajar siswa KIR itu, kalau di KPM itu kan ada 6 bidang penelitian gitu ya. Kira-kira kalau misalkan mau mengajarkan bidang sosial gitu untuk misalkan siswa SMA gitu, itu kira-kira yang cocok itu untuk anak SMA KIR itu apa ya, Kak? Untuk bidang sosial, kan kayak kita langsung terjun langsung ke lapangan. Kalau bidang sosial kan berkaitan dengan masyarakat ya. Penelitiannya mungkin bisa terjun langsung ke lapangan, mengamati keadaan, mungkin lebih ke sekitar sekolahnya dulu, bagaimana, ada masalah apa yang bisa diteliti, seperti itu sih. Kalau di KIRI itu kan mungkin anaknya IPA-IPA ya, jarang IPS masuk. Banyakan sih penelitiannya lebih ke sains. Itu sih. Atau mungkin kayak kalau nggak terjun ke lapangan hanya menyebar kuesioner mengenai apa yang lainnya. Oke, terima kasih Karum atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain ada yang masih ingin bertanya atau ingin ada yang nitip pertanyaan secara anonim juga dipersilakan.
Oh ya, berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Anon untuk Kak Arum. Semisal sebagai mengajar KIR nih, ingin mengajak lomba untuk anak-anak serta KIR itu kira-kira cocok itu lomba apa ya? Mengingat mereka juga kan sibuk dengan tugas dan kegiatan sekolah begitu Kak Arum. Oke, mungkin kalau di awal-awal yang agak ringan-ringan aja, kayak lomba contoh membuat poster, atau mungkin yang lebih menarik membuat antusias mereka, lomba membuat video, itu juga mungkin lebih mudah daripada lomba kayak karya tulis ilmiah yang memerlukan waktu yang lebih lama. Ataupun lomba-lomba kayak seperti yang berkaitan dengan pengetahuan, kayak kuis-kuis itu. Bukan olimpiade sih, lebih ke kuis-kuis pengetahuan secara umum gitu. Biasanya ada tuh lomba kayak gitu. Mereka lebih nyarinya yang kayak gitu daripada yang kayak lomba-lomba KTI kayak gitu, minatnya lebih kecil. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Rum atas jawaban. Mungkin kalau anak-anak sekolah itu lebih minat pada kayak lebih ke pendidikan berbasis pendekatan visual gitu ya Kak, daripada tertulis gitu misalnya. Kayak tadi gambar poster, video gitu. Apalagi kalau misalkan anak SD gitu lebih butuh dengan pendidikan dengan pendekatan visual dan audio gitu seperti kayak video menarik gitu, animasi gitu Kak. Terutama untuk menyajikan materi KIR sendiri gitu Kak. Iya, betul Nisa. Kayak gitu, lebih minat seperti itu sih. Karena kalau karya tulis kan perlu waktu lama, mereka juga punya tugasnya masing-masing. Itu tergantung kemauan siswanya. Kadang ada yang antusias buat ikutan KTI, kadang juga ada yang enggak. Tadi kan kemampuan siswanya itu beda-beda ya. Kita harus tahu tuh. Ada satu siswa yang suka banget ngedesain. Berarti kita ikut sertakan ke perlombaan kayak bikin poster. Ada juga siswa yang memiliki kemampuan kayak ngedit video, bikin potret kayak foto-foto estetik gitu. Nah, itu kita bisa ikut sertakan mungkin ke lomba-lomba yang bikin video juga bisa. Tergantung kemampuan setiap masing-masing siswanya sih. Oke, sudah cukup kayaknya nih ya pemaparan dari Kak Arum yang sudah dijelaskan tadi. Untuk teman-teman, untuk menutup akhir acara ini, mari kita melakukan dokumentasi. Kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, dipersilakan untuk on cam karena akan didokumentasi oleh panitia. Oh ya, kepada Tia, ada yang ingin ditanyakan? Kepada operator dipersilakan untuk memberikan CV, untuk memutar CV ke Arum. Oke. Baik, sertifikat dengan nomor 040 garis miring ser garis miring F KPM UNJ garis miring 5 garis miring 2022 diberikan kepada Arum Wulandari SPD sebagai pembicara dalam kegiatan training of trainer dengan tema sosialisasi pendidikan KIR yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting pada tanggal 27 Mei 2022 di Jakarta yang ditandatangani oleh
Wafian APMM dan juga ditandatangani oleh Kepala Divisi P2EK Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, yaitu Saudari Hega Herawati APMM. Kepada Kak Arum diterima ya Kak sertifikatnya. Baik, dengan berakhirnya acara ini, marilah kita akhiri acara dengan mengkondensasi dokumentasi. Kepada teman-teman peserta yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, dipersilakan untuk on cam. Selamat sore semuanya teman-teman. Selamat sore Karum, selamat sore Kak. Untuk yang nggak berhalangan, open cam ya teman-teman. Udah kah? Oke. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar. Boleh ganti gaya teman-teman. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Arum sebagai pembicara TOT kedua pada hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti acara ini hingga akhir. Jangan lupa nanti isi resume yang akan dikirimkan di grup peserta. Saya Khairunisa selaku moderator pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arum. Terima kasih Nisa. Terima kasih semuanya.